Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, kajian Ahad pagi Kriya Batra, rumah makan gratis yang insya Allah dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita senantiasa mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat yang tidak pernah berhenti merawat kita dengan berbagai macam rahmat, hidayah dan inayahnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang sangat disukai sama Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ilmu. Bapak Ibu kesininya aja sudah pahalanya sudah besar, apalagi pada saat Ibu menyediakan makanan gratis buat orang-orang, itu salah satu yang disukai sama Allah. Bahkan dulu pernah ada suatu kisah Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, amalan apa yang paling kau sukai dari aku? Apa sholatku? Apa puasaku? Allah mengatakan, sholatmu untuk dirimu sendiri, puasamu untuk dirimu sendiri, tapi memberi makan pada orang yang membutuhkan itu yang sangat disukai sama Allah. Termasuk orang yang paling besar manfaatnya adalah orang yang paling disukai yang paling besar manfaatnya buat sesama. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa semoga salam, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beserta keluarga, sahabat dan juga tabiin dan para ulama penerusnya yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju terang benderang. Semoga kita kelak termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Beberapa minggu yang lalu saya diminta oleh Pak Miftah untuk mengisi di sini. Ya alhamdulillah bisa bertemu ya Bu G. Baru pertamanya ketemu ya. Saya juga baru ketemu. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Kemudian Pak Mita minta supaya kita bisa membantu, terutama diskusi. Kalau konsultasi juga memang sekarang sudah ada Mbak Google yang pintar sekali. Kalau konsultasi semua jawaban ada di sana ya. Tapi kita diskusi. Sebetulnya bukan saya lebih pandai dari ibu-ibu. Dulu waktu saya masih kuliah, dosen saya pernah mengajarkan, sebetulnya saya bukan lebih pandai dari kalian, kata mahasiswanya itu. Tapi karena saya lebih belajar ilmu lebih dulu dan lebih tua. Di sini juga saya sama. Di sini saya karena tugas saya di bidang kesehatan lebih banyak membaca dan lebih banyak pengalaman dalam bidang kesehatan. Nanti kita diskusi bersama Bu. Nanti kita akan di pertemuan pertama nanti kita bahas, saya memberikan sedikit paparan ulasan tentang kesehatan, pertama tentang tubuh manusia. Nah, kemudian nanti setelah itu bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya Bu. Dan waktunya masih lama Bu. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan surat At-Tin. Laqad insana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah membuat manusia dengan sebaik-baiknya. Apa yang baik manusia itu yang ganteng, yang cantik? Bukan ya Bu ya. Manusia itu makhluk yang sangat komplit,
sangat canggih. Kalau dibikin robot itu sampai sekarang belum ada yang bikin robot yang bisa seperti manusia. Bahkan otak manusia itu kalau dibikin komputer itu kira-kira sebesar dunia ini. Kemudian manusia itu makhluk bio, psiko, sosio, religi. Jadi ada biologisnya, badan kita, ada psikisnya, rohani atau fisik ya, psikis, kejiwaan. Kemudian ada sosialnya, kemudian ada religi. Sosialnya itu abdominalis ya, kemudian religinya abdominalis. Jadi sangat komplit. Tapi kalau kita membahas yang lain-lain nanti terlalu banyak. Ini sekarang kita membahas tentang biologisnya aja ya, somatiknya badannya. Jadi manusia itu terdiri dari sekumpulan organ-organ tubuh. Ada organ mata, organ telinga, organ darah, tulang, kulit, dan lain-lain. Setiap organ itu tersusun atas jaringan yang berbeda-beda. Jadi jaringan kulit sama jaringan tulang itu berbeda. Jaringan darah berbeda lagi. Atas jaringan itu tersusun atas triliunan sel. Jadi sel manusia itu sangat banyak sekali. Kalau dulu para ilmuwan menyebutkan berat manusia itu, misalkan ibu berat 50 kilo, itu ada 50 triliun sel yang ada dalam badan ibu. Bayangkan begitu banyaknya kalau menciptakannya. Kalau sekarang, kalau perkiraan ilmuwan, kalau untuk laki-laki sekitar 36 triliun, kalau wanita 28 triliun, anak usia 10 tahun sekitar 17 triliun. Triliun itu banyak ya Bu ya, maunya ada 12. Jadi 1000 miliar gitu triliun itu. Nah, sel tadi bisa hidup dari makanan. Nah, makanannya dikirim dari darah. Darah kita itu bisa mengalir karena ada pompa jantung. Jantung itu satu hari itu 1 menit itu memompa 5 liter darah. Jadi kalau seandainya dalam sehari itu kira 14.000 liter, nggak pernah berhenti. Dan ibu pernah tahu ya, kalau waktu itu sedang mengandung, dokter kandungan di USG, kalau dulu waktu masih saya kuliah masih kuno itu pakai stetoskop klinik yang dengar langsung ke perut ibu. Kemudian setelah itu ada ya stetoskop Doppler yang pakai alat hanya anunya saja, hanya dengar suaranya tapi pakai speaker. Kalau sekarang banyak USG ya, USG ada yang 3 dimensi, 4 dimensi, pokoknya canggih kalau sekarang. Sekarang kalau kita lihat bayi-bayi itu, yang dilihat apanya Bu? Kalau pakai USG, dia hidup atau tidaknya? Enggak, yang dilihat dia hidup atau tidaknya. Betul, detak jantung janin DJJ. Jadi sejak ditiupkan roh itu detak jantung janin itu sudah bergetar, itu tidak pernah berhenti itu sampai akhir hayat. Jadi bila ada orang misalkan kecelakaan, mengalami koma, sarafnya mati, jantungnya tidak berhenti. Kalau berhenti ya sudah game over, mungkin tidak alam kita. Kita dalam tidur pun jantung memompa darah terus ya nanti. Kalau misalkan jantung berhenti ya semuanya berhenti. Lah kemudian jantung itu juga memompakan oksigen sama zat makanan. Nah, zat makanan diambil dari usus hasil penyerapannya. Dimulai dari kita makan makanan di dalam mulut, kita makan, kemudian makanan tadi kita punya dengan gigi, langit-langit, kemudian air liur dipunya, terus masuk ke dalam esophagus atau saluran makanan bagian atas dalam bentuk bolus atau gumpalan makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung makanan tadi dihancurkan oleh asam lambung atau enzim pepsinogen. Jadi dalam lambung kita itu 3/4-nya isinya enzim tadi, enzim pepsinogen. Itu tugasnya menghancurkan makanan sampai berbentuk pasta atau toxin biasanya kalau bahasa dokternya. Nanti setelah jadi bubur tadi masuk ke usus 12 jari dipecah lagi menjadi makanan yang lembut, cari makanan lembut. Misalnya kalau nasi, roti, jagung, tela, pohon itu meskipun di bibir, di lidah rasanya beda-beda, nanti sampai ke usus 12 jari menjadi gula semua. Dipecah oleh enzim amilase menjadi gula. Kalau protein kayak tempe, tahu, telur, daging ikan itu dipecah oleh diprotease menjadi asam amino. Kalau lemak-lemak dipecah oleh asam lemak yang dikeluarkan oleh kantong pedu menjadi asam-asam lemak, baru diserap oleh usus. Nah, diedarkan seluruh tubuh menuju sampai sel yang terkecil. Ibu tahu nggak panjang pembuluh darah kita berapa? Nggak ada yang tahu ya? Panjangnya itu 60.000 mil.
atau 100.000 kilometer, 2,5 kali lipat putaran bumi. Panjang udara kita itu. Hebatnya Gusti Allah seperti itu. Jadi seandainya kalau kita mau mengukur itu sangat sulit sekali gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak bersyukur sungguh terwelwih ya, karena mendapatkan anugerah yang sangat besar tapi tidak mensyukurinya. Kemudian makanan tadi, oksigen diambil dari paru-paru. Paru-paru juga kita nggak berhenti bekerja. Ibu kalau tidur napasnya berhenti nggak? Nggak, itu bernapas terus. Kita itu sebenarnya hidup itu tuh dilayani, Ibu. Cuma kita nggak sadar. Kita nggak pernah memprogram makan nanti jadinya apa, taunya kenyang dan bertenaga, kemudian ampasnya dibuang. Taunya cuma itu saja. Jadi kalau seandainya kita betul-betul mau mensyukuri nikmat Allah itu, mungkin ya kalau saya bayangkan untuk mensyukuri nikmat Allah saja pahala kita nggak akan pernah cukup. Kita ibadah sehebat apapun nggak pernah cukup untuk mensyukuri nikmat mata kita, mensyukuri nikmat makanan kita, pendengaran kita nggak akan pernah cukup. Apalagi kalau kita tidak bersyukur nih. Itu tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang betapa pentingnya memberi makan kepada yang ini kegiatan dari dia antara ini. Pada saat saya masih sekolah dulu, itu yang masalah tadi saya bilang biopsikososiologi tadi, kadang-kadang biologisnya baik tapi psikisnya yang nggak baik. Biologisnya sehat, dicek semua, tapi psikisnya nggak baik. Sering cemas, sering khawatir, mengalami depresi, atau kadang-kadang sampai schizofren seperti orang yang jalan-jalan itu. Kalau orang yang keliling telanjang itu kan badannya sehat, kehujanan yang nggak sakit, makan makanan ya nggak sakit, makanan seadanya, tapi psikisnya yang sakit. Ada yang badannya bagus, psikisnya bagus, sehat, tapi hubungan antar masyarakatnya nggak bagus. Jadi kadang-kadang dia sakitnya itu sering musuhan sama tetangga, sering nggak akur sama keluarga, sama kakak adik atau orang tuanya. Jadi kalau kita mendiagnosis penyakit pun sebetulnya harus secara holistik ya, secara keseluruhan. Atau yang badannya bagus, psikisnya bagus, hubungan antara masyarakatnya bagus, tapi orang itu ateis, nggak percaya sama Tuhan. Itu gelisah setiap saat, setiap malam dia pasti, orang yang tidak percaya dengan Tuhan pun dia selalu berpikir dan berusaha untuk mencari kebenaran, kan itu udah kebutuhan jiwa kita ya? Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan sementara. Nanti karena ini baru pertama, nanti kita kita pertanyaan ini kita jawab dulu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan lain monggo silahkan. Kalau seandainya ada yang belum bisa saya jawab, nanti kita dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, okay? Kemudian nanti buat pertemuan selanjutnya materinya yang saya sampaikan mau atas usulan ibu-ibu atau dari saya sendiri, monggo silahkan. Sendirian. Jadi ibu-ibu, saya udah agak-agak sepuh-sepuh ya. Jadi banyak ibu aja dengan anak sepuh, yang muda juga ini ada yang di depan. Ini saya berusaha untuk menjawab jadwal pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan menjawab ada pertanyaan dari teman istri yang menanyakan tentang kram otot ya. Jadi kram itu penyebabnya banyak. Bisa karena kekurangan mineral kayak kalium, kalsium, magnesium, ataupun natrium. Bisa juga karena kekurangan vitamin D. Jadi kram itu kan otot kita tuh kendor kencang mungkin kayak keroncong itu, kontraksi sama relaksasi. Nah pada saat kontraksi itu kencang gitu, relaksasi kendor. Pada saat kencang dan di luar perintah kita, itu yang namanya kram tadi. Jadi kalau listrik itu komplit tiba-tiba otot kencang sekali, nyeri sekali ya, dan tidak tanpa di bawah alam sadar gitu. Karena kalau otot gulit kita ya, otot yang di badan itu yang bukan otot polos ya, itu kan kerjanya berdasarkan alam sadar. Itu kan saya mengambil ini, nah ini kan kontraksi, ini itu setelah mengambil relaksasi lagi ya gitu. Nah pada saat
kram itu di luar alam sadar tiba-tiba gerak sendiri, kencang sendiri. Penyebabnya macam-macam tadi, kurang cairan bisa kekurangan mineral tadi, atau aktivitas yang berlebihan, olahraga berat tanpa pemanasan. Kalau olahraga itu ada yang namanya warming up, pemanasan, kemudian setelah selesai cooling down. Jadi jadi nggak ujuk-ujuk kayak mau masuk ke kolam renang, mau berenang, kadang-kadang suka kram karena tanpa pemanasan tadi. Bisa juga karena pakai high heel, sepatu hak tinggi, tapi di sisi jarang ya. Bisa juga karena penyakit tertentu, misalkan penyakit diabetes atau gula, penyakit kolesterol, hipotiroid, juga pada penderita hipertensi kadang-kadang begitu. Bisa juga efek samping dari obat-obatan kolesterol, terutama golongan statin, simvastatin, atorvastatin, itu yang bisa efek sampingnya menyebabkan perang juga. Nah, terus gimana solusinya? Kita harus tahu dulu kira-kira penyebab perangnya apa. Kalau kita kurang cairan, ya harus minum yang banyak. Minumnya berapa? Itu 30 ml per kilogram berat badan. Kalau ibu beratnya 50, berarti 1,5 liter sehari. Kira-kira 6 gelas yang 250. Kalau misalkan penyebabnya kekurangan suplemen, ya ibu tinggal beli saja suplemen kalium, kalsium, yang magnesium itu. Kalau penyebabnya diabetesnya harus dikendalikan. Kalau penyebabnya hiperkolesterol, kolesterolnya juga harus dikendalikan. Nah, pengendaliannya gimana? Kalau diabetes, manajemen pengobatan gula itu nomor 1 pengaturan diet makan, kedua olahraga, ketiga obat, keempat insulin, kelima cakupan kereta itu jarang dilakukan. Kalau kolesterol juga sama, mengatur makanan, minum air putih yang banyak, olahraga yang sifatnya aerobik nih, yang olahraga yang stop and go itu terlalu berat kalau buat orang tua. Nah itu yang tadi pertanyaan pertama tentang kram ini. Terus kalau sudah kram gimana? Kalau kram kita usahakan selonjorkan kaki lurus. Misal lagi duduk kramnya, kakinya diluruskan. Kalau bisa kaki ditarik begini. Kemudian bagian yang kram itu kita pijit pelan-pelan. Biasanya kan kencang, keras dan cekungnya pijit pelan-pelan, dikompres hangat juga boleh. Jika hangat, setelah kramnya reda, kompres dingin untuk menghilangkan sakitnya tadi. Jadi pertama aja yang kompres hangat pada saat kram. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan di sini. Ini pertanyaan dari Ibu Indah Setianias, usia 50 tahun. Kalau duduk terlalu lama sering kesemutan, apakah penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Kesemutan itu intinya darah kita tidak mengalir dengan lancar. Contohnya ibu duduk sila kelamaan atau tidur ketindihan, itu kan darah nggak ngalir. Atau paling gampang kalau kita waktu kecil mainan di jempol kaki atau jempol tangan pakai karet, itu semutan kan nih, kalau darah nggak ngalir. Nah jadinya tergantung penyebabnya kenapa darah nggak ngalir tadi. Bisa karena kurang cairan juga, bisa seperti kram tadi, bisa karena kekurangan vitamin neurotropik nih seperti B1, B6, B12, bisa juga karena penyakit tertentu yang menyebabkan pengentalan darah, misalkan penyakit diabetes, kolesterol yang menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Nah, itu penyebabnya. Nanti kita coba tanyakan darah diri kita sendiri, kita penderita darah tinggi tidak, penderita gula enggak, penderita kolesterol apa enggak. Kalau ternyata asam urat juga bisa menyebabkan kesemutan. Kalau ternyata kita itu suka ikut posyandu lansianya, suka ya, setelah ada pemeriksaan kan nih, itu seperti cek dasar ya, gula, kolesterol, asam urat itu kan dicek rutin itu. Jadi kalau kita tahu penyebabnya, kita tangani sesuai dengan penyebabnya. Oh ternyata saya kurang minumnya aja dibanyakin. Terus rajin olahraga juga supaya pompa jantungnya bergerak dengan baik sehingga darahnya mengalir dengan lancar. Cuma saya sarankan kalau sudah usia 50, olahraganya sifatnya aerobik, jangan yang badminton apa sepeda naik gunung gitu, atau futsal atau sepak bola gitu. Karena jantungnya udah enggak ada. Ini pertanyaan nomor 2 dari
Ibu Sri Mulyati usia 61 tahun. Keluhan nyeri siku, tangan kanan, dan kolesterol tinggi. Nah itu Bu jawabannya. Itu sisa-sisanya sih, jadi karena kolesterol tinggi. Jadi pengobatannya tentunya kolesterol itu diturunkan. Kalau masih sakit, minum obat penghilang nyeri. Penghilang nyerinya bisa dipilih bebas kok, seperti ibuprofen sama methylprednisolone. Tapi punya darah tinggi apa enggak? Kalau punya darah tinggi sama kolesterol atau sama gula, itu golongan kortikosteroid seperti prednisone, methylprednisolone itu diusahakan tidak diminum kecuali kalau sudah terkendali dan atas saran dari dokter. Okay? Jadi siku tangan tadi karena kolesterol biasanya bisa juga karena asam urat. Bisa jadi ini rhemat itu ada beberapa jenis, gitu. Rematik itu nyeri sendi atau nyeri pada otot itu ada beberapa jenis. Bisa nyeri sendi karena faktor usia, itu namanya osteoartritis, bantalan sendinya sudah halus. Bisa juga karena kolesterol, jadi sirkulasi darah yang menuju ke siku tadi, ke persendian tadi terganggu. Bisa juga karena asam urat, ada tumbukan natrium diurat pada persendian tadi, sehingga menimbulkan rasa nyeri. Bisa juga karena infeksi, misalkan kita radang tenggorokan, tapi kemudian penyebab bakterinya itu Streptococcus, itu sering menyebabkan juga peradangan pada sendi sampai membengkakkan juga. Jadi harus kita cari penyebabnya. Nanti kalau masih jawaban masih kurang puas, nanti bisa ditanyakan lagi ya. Jadi yang kolesterol tadi dan nyeri sendi, kolesterol dikendalikan. Kalau pengendalian kolesterol, yang nomor 1 mengatur diet makan. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi usahakan hindari, seperti keju, mentega, susu full cream, kemudian jeroan itu lemaknya banyak sekali. Kalau gorengan, kalau minyaknya baru tidak apa-apa. Minyaknya maksimal dipakai 2 kali. Kemudian lemak-lemak kendal-kendal. Kemudian kalau kuning telur itu masih kontroversi. Boleh tapi jangan terlalu berlebihan saja. Paling seminggu 4 kali masih boleh. Kalau telur puyuh nggak usah aja Bu ya, karena kuning semua dan makanya ada satu kan pasti banyak ya yang dimakan kalau telur puyuh. Nah, kemudian kalau misalkan ibu sering tinggi, cara yang paling mudah itu yang alami bisa pakai tomat rebus. Ini kebetulan ya mantan pacar di sini suka kolesterolnya tinggi juga. Itu godok tomat direbus sampai kulitnya ngacak sampai lunak dimakan. Itu sangat bermanfaat. Pasien saya juga banyak yang saya sarankan itu terkendali dengan baik. Bisa godokan daun salam, gitu. Terus bisa juga minuman kita banyak juga nih. Terus bisa juga dengan minyak zaitun bisa. Minyak zaitun diminum. VCO, virgin coconut oil, jadi minyak kelapa yang diproses tidak melalui pemanasan, tapi langsung diproduksi. Bahkan kata Dr. Zaidul Akbar, santan pun kalau belum dimasak itu masih bisa buat obat kolesterolnya. Dari santan mentah ini baru ditarut. Tapi kalau sudah dibikin lodeh, gulai, sudah umum, itu tidak boleh. Kemudian obat-obatan kolesterol juga bisa beli. Malah kalau bisa saya sarankan punya alat sendiri, bisa ngecek sendiri terutama yang sepuh-sepuh. Karena kalau penyakit seperti asam urat, kolesterol, gula itu kan maksudnya kalau kategori penyakit metabolisme itu karena tubuhnya kita sudah nggak beres, terutama usia-usia lanjut. Kalau yang muda-muda jarang, biasanya kan muda penyakit infeksi. Ya, kalau misalkan punya alat sendiri bisa ngecek sendiri. Okay? Sekarang alat-alat murah kok Bu, di toko online banyak sekali dan murah-murah. Saya pertama beli alat cek itu aja yang Nesco dulu 2,7 juta. Kemudian beli lagi yang di situ cuma 650. Sekarang saya beli lagi itu cuma sekitar 180-an. Jadi kalau ibu punya gangguan itu bisa beli sendiri. Kalau alat cek gula itu cuma 90.000 bisa. Kalau pakai jamu godokan itu gimana yang mana? Jamu godokan itu kalau orang zaman dulu itu kan pakai jamu godokan itu menghilangkan bagus kolesterol itu. Empon itu bagus sekali, dia punya sifat anti radang. Karena saya juga sering nyuruh sama istri itu beli empon. Jadi kadang-kadang kan kalau saya kan prakteknya di Batu. Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Mohon izin untuk memperkenalkan diri.
Nama saya Dr. Rubiadi Fiandar, saya seorang dokter umum, praktek di Batur, daerah ini. Jadi ya banyak sekali pasien yang menunggu tadi. Nah, di sini ada istri saya, itu juga. Ya karena udah sama-sama tua ya punya penyakitnya hampir sama, sering dibeli gitu. Nah, apalagi daerah dingin itu bagus sekali. Dulu mbak saya tuh jarang minumnya jamu-jamuan terus. Gitu. Seperti kunyit ya. Jahe, serai, kami jarang, orang Jawa bilang itu ternyata bagus sekali buat anak. Maka kalau ibu rajin minum itu, jamu-jamu tadi insya Allah ya banyak fitnya daripada keluhannya. Terus membatasi makanan juga, karena istilah jual buat bibit. Jadi kamu itu termasuk apa yang kau makan, apa yang kau makan itu akan menjadi dirimu. Kalau makanan haram ya kita jadi cenderung ke haram-haram. Kalau makanan kita banyak anunya, lemaknya ya cenderung ke arah penyakit. Kalau penyakitnya ke arah kolesterol. Kalau makanan kita yang prihatin, biasanya sehat. Orang yang jomblo dulu tuh yang cuma geres sama sambal dan lalapan itu malah sehat-sehat. Usaha macam-macam, ada bubur, ada kebab, segala wisata kuliner lah ya. Ini pertanyaan nomor 3 nih dari Ibu Narima, usia 61 tahun. Keluhan di kepala sebelah kanan seperti ditusuk benda tumpul. Kemudian nyeri pada tangan kanan, pundak belakang. Lutut ke bawah nyeri dan telapak kaki juga kebas. Bu Narima pernah dicek? Bu Narima yang mana tuh? Oh iya tuh. Bu Narima pernah dicek apa saja, Bu? Belum pernah dicek? Ya? Saya jadi pasiennya dokter Lasmi Jogja itu sudah 25 tahun, Pak. Terus kata Bu Lasmi kenapa, Bu? Kata dokter Lasmi? Ya katanya saraf ini ya. Nggih. Dia pernah jalan. Tapi pernah dicek kolesterolnya? Trigliserid sudah normal semua? Ya, untuk sementara ini Nggih. saya tetap masih minum obat gulanya, tapi Obat gula, itu ada gula? iya. Oh iya. Itu kemungkinan dari neuropati diabetikanya ya, Bu ya. Jadi begini, kalau penderita gula saya tuh suka rewel. Karena apa? Kalau sudah terjadi komplikasi itu penanganannya sulit. Nah, komplikasi gula apa saja, itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut bisa koma sampai meninggal. Kalau yang kronis, yang pelan-pelan tapi berkelanjutan terus, ya, bisa nyerang pembuluh darah besar, makroangiopati sama pembuluh darah kecil, mikroangiopati. Pembuluh darah besar bisa ke stroke, bisa ke jantung, luka nggak sembuh-sembuh. Pembuluh darah kecil bisa ke apa itu? Mata, retinopati diabetika atau ke ginjal nefropati diabetika. Kalau sudah gagal ginjal, meskipun gulanya sudah terkendali ya tetap harus cuci darah terus. Kalau begitu, itu terakhir gulanya berapa, Bu? 180. Oh, udah bagus ya, Bu ya. Tapi pakai insulin enggak, Bu? Ya. Oh, enggak. Cuma obat saja nih. Yang dari dokter Lasmi nih. Iya. Ya kalau seperti itu ya memang anunya sih, Bu, efeknya paling-paling kalau sudah obat sudah terkendali sudah masih sering, ya paling-paling anunya yang kita perbaiki sistem sarafnya tadi, Bu. Tapi sarafnya paling ya minum neurotropik vitamin, kemudian ya yang itu tadi, yang seperti pohon-pohon tadi itu dicoba. Karena kalau sudah diabetes itu kan penyakit yang paling menakutkan mungkin itu komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bisa kena. Ya dicoba, itu kan punya radang alami, termasuk radang di saraf tadi. Neuropati kan radang sama di saraf tadi. Lutut juga masih sakit, Bu ya? Iya. Tapi kalau ditekuk bisa, Bu? Ditekuk lututnya.
Bisa ya? Oh, oke. Ya itu berarti hanya sangat saja kemungkinannya Bu ya. Ibu sudah pernah nyoba minum jamu yang pahit-pahit belum Bu? Kayak jus pare kayak gitu? Sudah ya? Iya. Paling dengan saya oke. Nanti kalau yang mau ngobrol dulu di luar dulu, oke? Nanti biar nanti suaranya nggak terlalu ramai kayak di pasar ini. Paling anunya Bu ya sambil kita menghibur diri. Karena kata Allah kan dunia itu udah penggugur dosa, ya. Apalagi dengan penyakit yang berat gitu, insya Allah dengan Ibu ke dokter aja itu termasuk ikhtiar karena berat kita itu amanah dari Allah mungkin. Karena berat kita amanah, otomatis kalau kita memperlakukan berat kita dengan baik, memberi makanan halalan thayyiban, kemudian memberikan kalau sakit dibawa ke dokter, itu termasuk ibadah mungkin. Insya Allah Ibu ibadahnya udah banyak sekali, Ibu udah 25 tahun. Penggugur dosanya udah banyak sekali. Dulu dalam kisah Rasul kan begitu, ada seorang yang sakit wanita, ya Rasulullah sebenarnya saya sakit, apakah engkau bisa mendoakanku untuk Allah menyembuhkannya? Nah, kata Rasulullah, engkau mau memilih surganya Allah atau memilih sembuh di sini, tapi belum tentu masuk surga. Aku hanya memilih surganya Allah saja ya Allah. Ya Rasul, jadi nggak apa-apa lah sakit aja, saya rasa aja nanti kan nanti juga insya Allah yang penting dapat balasannya. Nah, ini jadi tetap semangat mungkin. Iya. Iya. Ini penyakit berat sih soalnya. Ini nomor 4 Ibu Sri Sunindia. Keluhannya kalau batuk sampai ngeden ujung-ujungnya terus mimisen, dan kalau kena hujan langsung grup batuk ya Bu ya. Ibu Sri yang mana? Gak ada ya? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ini sejak kapan ya batuknya ya? Jadi begini, mimisan itu, jadi di area hidung kita itu ada pembuluh darah yang namanya trigonoma selba. Fungsinya untuk menghangatkan udara. Jadi udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu tidak langsung masuk, tapi diproses dulu, dihangatkan oleh pembuluh darah tadi. Kemudian kalau pada saat udara dingin kali tongkanya membesar bengkak. Makanya kalau ada orang dari daerah panas, udara dingin suka bengkak hidungnya kan. Itu karena tongkanya ini membesar supaya udara dingin nggak boleh langsung. Kalau artis itu audisi dulu ya, diseleksi dulu udara itu yang masuk. Nah itu pembuluh darah tadi setiap orang beda-beda. Ada yang tipis, ada yang tebal. Yang tebal insya Allah nggak gampang mimisan, tapi mimisan sendiri penyebabnya banyak. Bisa dari darah tinggi, bisa karena proses peradangan, bisa karena tumor angiofibroma namanya. Itu di belakang hidung, tumornya jinak tapi sulit dioperasi karena letaknya di belakang hidung. Jadi kalau misalnya Ibu ini batuknya ini kan sejak kapan, kemudian mimisannya punya hipertensi apa enggak? Kemudian kalau kena hujan langsung batuk itu biasanya alergi. Jadi, kalau bisa jangan kehujanan. Kemudian kalau mimisannya tadi dicari penyebabnya apa dulu. Kemudian ini pertanyaan nomor 5 dari Ibu Nani. Keluhannya sering vertigo. Apakah penyebabnya dan bagaimana cara antisipasinya? Jadi vertigo itu pengertiannya gangguan keseimbangan. Ada jenis vertigo vestibuler yang berputar, jadi semuanya bergerak. Ada yang non vestibuler cuma goyang kayak gempa. Jadi kalau kita jalan kadang-kadang kalau sholat bangun kayak mau jatuh. Nah vertigo sendiri ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Yang bahaya penyakitnya ada di batang otak atau otak kecil. Misalnya tumor otak atau gangguan penyumbatan pembuluh darah otak. Ya, penyakit cerebrovaskular disease ya. Nah, Ibu Nani yang mana? Ibu Nani. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi kita harus tahu vertigonya sudah berapa lama, kemudian punya riwayat darah tinggi enggak.
vertigo sendiri yang tidak bahaya pun, yang bahaya itu termasuk kalau vertigo dengan darah tinggi itu hati-hati kan, itu resiko awal stroke. Jadi harus hati-hati. Kemudian kalau vertigonya karena kolesterol tinggi ya diturunkan anunya. Tapi ada juga vertigo yang tidak bahaya, misalkan mampu perjalanan itu termasuk vertigo, tapi tidak bahaya. Kemudian bisa hilang. Kalau kita udah mampu perjalanan, minumnya batu-batan antimo itu untuk pertolongan pertama. Atau beli histigo atau vertigo. Tapi kita harus tahu penyebabnya apa. Kemudian antisipasinya ya kita harus tahu penyebabnya tadi. Kalau ibu misalkan setiap saya kedinginan vertigo ya mungkin karena penyempitan pembuluh darah karena udara dingin juga bisa. Atau vertigo setiap minum es, nah itu juga bisa. Antisipasinya ya hindari penyebab tadi, kemudian kita selalu siap obat vertigo. Paling gampang ya itu antimo. Antimo bisa buat vertigo ini. Ya, difenhidrinat kalau bahasa generiknya itu. Difenhidrinat, difenhidramin, kemudian biar vertigo bisa, histigo bisa. Ini yang nomor 6 butrubinah ya. Wah namanya sama dengan saya nih. Keluhan sering kram yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi penyebab kram itu bisa kekurangan cairan, bisa kekurangan mineral, kayak magnesium, kalsium, bisa juga karena olahraga berat tanpa pemanasan, bisa juga karena efek samping dari golongan obat kolesterol statis, juga bisa juga kekurangan mineral tropik, vitamin D. Nomor 7 ini Bu Suwarti, keluhannya dengkul sering sakit, asam lambung juga sakit ya. Ini obatnya bertentangan ya Bu ya. Semua obat dengkul itu keras di lambung. Dengkulnya kalau perlu dicek asam urat atau kolesterol. Kalau normal semua berarti bantalan sendinya sudah aus. Kalau bantalannya sudah aus itu bisa konsumsi suplemen yang mengandung glukosamin dan kondroitin sulfat kayak Biostin atau Wellmove. Tapi kalau satu produk sudah masuk ke TV, harganya adalah mahal karena biaya mahal, biaya promosinya itu sekali dulu sekali muncul di TV itu iklan itu 5 juta. Kalau semalam dia 10 kali itu udah 50 juta ke TV-nya. Nah kalau misalkan sebulan berapa, setahun berapa, makanya kalau suatu produk sudah masuk ke TV mesti akan lebih mahal karena biayanya dibebankan kepada konsumen. Jadi belinya yang di toko online banyak tuh. Nanti kalau ibu misalkan beli glukosamin, kondroitin, kata kuncinya ya masukin ke toko online, nanti keluar semua produknya, itu lebih murah. Tapi kalau misalkan asam sering sakit banget, terpaksa harus minum obat penghilang nyeri. Cuma semua obat penghilang tadi keras di lambung. Kalau seandainya lambungnya sedang sakit, yang saya obatnya dimasukkan lewat dubur, namanya profen. Jadi ketoprofen isinya 100 mg dimasukkan lewat dubur. Kalau misalkan lambung sakit, dubur sakit. Tapi kalau lambungnya nggak sakit, bisa minum meloxicam yang 7,5 atau 15 mg dilambari obat lambung. Kalau nggak punya darah tinggi, nggak punya sakit gula, bisa ditambah metilprednisolon. Jadi kalau seandainya tanya lagi, boleh. Soalnya ini kan kalau seperti ini kan nggak lengkap. Kalau dokter kan tanya banyak nih. Ini nomor 8 Bu Kuswiati, Tuhan sering geliang dan tangan sering kebas. Itu kembali yang tadi, vertigo tadi. Jadi tangan kebas, geliang biasanya sirkulasi darahnya terganggu. Sudah dicek kolesterolnya apa belum? Nah, berikutnya udah apa belum? Kemudian pundak sering panas. Itu juga dari sana. Jadi kalau boleh saya sarankan, kalau ada posyandu lansia, ada pemeriksaan atau kalau ibu punya BPJS langsung bisa diteruskan saja. Kalau seandainya cat sendiri juga nggak terlalu mahal ya. Ini udah berapa lama juga ya? Karena kebanyakan ibu-ibu sering ya tahan menderita ya, atau udah biasa menderita kan? Ya ini biasanya sakit-sakit udah lama mesti ditahan-tahan ini.
Jadi yang saya saran itu aja cek kolesterolnya, karena kebas, yang itu gejala dari kolesterol biasanya. Terus tensinya. Kolesterol memang yang tertinggi. Iya. Nah, diturunkan aja sih. Iya. Nanti Katanya nggak boleh makan tahu. tahu boleh. Tahu. Jadi yang lemak-lemak gitu yang enggak. Makanya itu tulisannya kok tahu yang tahu. Enggak, tahu itu kan protein Bu masuknya. Kalau yang kayak keju, mentega, kalau ibu beli pizza, beli burger, kemudian isinya ada keju, mentega, kemudian lemak-lemak, jeroan paling tinggi itu, anunya kolesterolnya. Jadi tinggal diturunkan aja Bu, nanti insya Allah sembuh. Saya juga sekarang naik kolesterolnya. Iya, soalnya kan makanan sekarang kan seperti itu ya Bu ya. Kemudian ini nomor 9 dari Bu Rodia, keluhan sering nyeri di tumit sebelah kanan. Itu biasanya fasciitis plantaris namanya. Jadi di antara di bawah kulit sebelum tulang itu ada fascia, ada lapisan seperti tebal putih gitu. Itu lapisan itu penyebabnya macam-macam, bisa karena terlalu lama berdiri, bisa karena apa itu asam kolesterolnya tinggi juga bisa, karena kesumbat sampai sana juga. Bisa karena pakai sendal sepatu kecilan juga bisa. Itu bisa terapinya juga sebetulnya itu sih mudah, cuma kalau ada kebiasaan kita yang kurang baik itu suka kambuh-kambuh lagi. Kalau dia kerjanya apa ini? Ibu rumah tangga nih, sering berdiri lama di dapur, masak. Paling anu tuh misalkan itu ada ini botol gelas, sering diinjek-injek gitu. Kemudian ditarik pakai aduk, kompres hangat. Kemudian kalau penghilang nyerinya sih biasanya minum sekali aja sembuh. Kalau ini fasciitis plantaris. Tapi kalau penyebabnya kolesterol, kolesterolnya juga diturunkan. Normal semua nih? Oh ya, alhamdulillah. Kalau enggak, bisa juga ada penyakit pembuluh darah. Namanya endothelitis obliterans, jadi pembuluh darah vena yang menuju kaki tersumbat itu juga. Ya, tapi itu kasusnya jarang. Iya. Kalau itu bisa beli. Bu Rodia sering sakit lambung enggak? Udah sembuh. Udah sembuh ya. Cuma pernah aja ya. Itu bisa dengan kalau nyerinya sekali bisa minum meloxicam. Cuma kalau buat orang yang khawatir lambungnya sakit harus diobati dengan obat lambung. Antacid, Promah, Milanta bisa ini. Ini nomor 10 dari Ibu Dewi. Ligamen putus karena kecelakaan ini. Soalnya harus duduk. Apakah selamanya akan terus seperti ini? Ibu Dewi yang mana? Oh Ibu ya. Ibu ligamen mana yang putus Bu? Lutut. Itu di otak besar ya? Katanya kalau operasi udah nggak bisa nyambung. nanti sakit kan aku terus nanti nggak bisa. Jadi saya harus pakai alat itu. Oh begitu ya. Jadinya saya. Oh iya. Jangan apa Bu? Motor. Jadi ligamen yang mana yang? Betul ligamen. Ya? Iya, itu kan ada beberapa ligamen itu kan penghubung antara dua tulang. Ada tiga yang kuat apa? Tiga putus semua. Kok bisa ya Bu? Saking kerasnya Kalau saya benturan dia. kan pakai motor tapi saya bonceng. Hmm. Terus itu dia jatuh. Iya. Jatuh masuk ke ini kulit ya. Ruji. Oh. Terus saya naik apa? Tertawa Mantap. Seperti dibanting dari ligamen betul ya? Ya, kalau ini masuknya ke yang saya pikir ke cacat sih Bu ya. Nggak bisa di ortopedi, nggak bisa diperbaiki ya. sampai Solo. Oh, ya itu tempat saya sekolah dulu. Profesor Suharto gitu. Iya. Nah, kalau yang itu ya paling kita seperti tadi banyak-banyak bersyukur saja Bu. Jadi kita tetap hati tetap semangat, tetap baik, dan Allah kan maha meringankan. Jadi Posisi obat yang untuk itu sendiri itu lama-lama juga sulit ada. kalau obat penghilang nyeri itu efek sampingnya itu di lambung sama di ginjal. Tapi kalau seandainya ibu hanya bilang perlu saja, itu nyeri sekali tuh Mas. Awal kita sudah. Oh, sudah ada. Oh ya. Vitaminnya nggak apa. Vitamin boleh Bu. Tapi rasanya ibu sekarang usia berapa Bu? Usianya?
50 ya. Tapi anunya masih tebel ya. Member sinovim bantalan sendinya. Katanya sih masih Masih tebel, cuma ligamennya saja ya yang. yang bermasalah. Iya. Jadi itu harus dipakai terus ya Bu ya. Iya. Karena nggak ada sambungan itu tadi, bukan ada kekuatannya. Saya kok bisa. Kalau untuk karena bisa sih nggak sempurna. Jadi kalau sholat saya selamanya harus pakai kursi dong. Iya nggak apa-apa Bu. Yang di Masjidil Haram di Nabawi juga. Insya Allah kan Allah yang lebih tahu ya. Allah yang maha tahu. Di sana malah kalau waktu di Masjid Nabawi itu kan kalau kita misalkan jalan sama bapak-bapak ya jalan biasa gitu mau sholat ambil kursi karena beliau tidak bisa melakukan. Kalau jangan susah ya Bu ya. Kalau tendul masih bisa disambung ya Bu. Saya pernah nyambung tendul dulu kan ligamen kan kecil dan nyambung antara dua tulang. Tapi sekarang kelihatannya belum ada teknologi yang bisa menyambung ligamen tadi ya. Iya. Ya tadi itu menghibur diri. Insya Allah balasannya besar. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri manusia kecuali sudah ketentuan dari Allah. Dan kalau ketentuan dari Allah pasti yang paling baik buat kita. Karena kita belum tahu sampai saja. Dan kemudian nomor 11 dari Bu Nina, bagian jempol sulit digerakkan, apa penyebabnya? Jempol kaki atau jempol tangan, ini Bu Nina yang mana? Oh ini paling belakang Bu. Ini kalau bioskop itu nomor kelas 1 Bu. Itu jempol kaki atau jempol tangan? Iya, itu biasanya namanya jadi otot penggerak sendinya ini yang kecil namanya mendadak lupa nih. Itu yang terganggu otot penggerak sendi. Udah fisioterapi belum Bu? Belum ya? Iya, biasanya nanti pakai fisioterapi. Tapi nyeri nggak? Enggak. Itu otot penggerak sendinya yang kejepit. Udah pernah di ronsen belum? Belum juga ya? Oh gitu. Itu memang apa namanya? Jadi seperti pistol, tapi geraknya terbatas gitu. Tetap gitu ya? Oh, kalau sakit jangan bantalan sendinya yang di sini yang radang Bu. Itu ada turunan rematik dari keluarga. Nggak ada nih. Ya kalau saya sarankan nanti dicek dulu juga, mungkin asam urat juga bisa. Ada juga bisa juga karena saraf penggerak jarinya itu yang kejepit, itu bisa juga. Udah pernah obat-obatan belum? Belum pernah ya? Nah ini termasuk ibu yang tahan menderita tadi. Iya, tapi kalau wanita mau lebih tahan menderita dari laki-laki biasanya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir yang saya terima di sini dari Ibu Sri Wahyuningsih. Habis jatuh bagian pundak masih nyeri terus. Wah, ini udah berapa lama jatuhnya? 5 hari. Berarti tahan menderita juga. Udah dipijat itu? Udah bahu? Dada? Oh, yang sakit ini? Yang sakit? Oh, dadanya. Oh, iya. Tapi tulangnya pundak kok Bu. Dada yang nyeri ya? Ya, mungkin kalau sudah diterapi dengan fisioterapi, dengan pijat masih nyeri, ya mungkin minum obat penghilang nyeri itu. Beli ibuprofen saja atau natrium diklofenak. Itu bisa mencari lambung enggak? Ibuprofen aja sama paracetamol, insya Allah nanti sembuh. Murah kok Bu. Soalnya kalau itu kan trauma. Kalau trauma kadang-kadang kalau paru-paru kita kan bisa fleksibel ya, bisa berkembang, bisa kalau kena benturan dia biasanya kan ke bagian lain. Tapi selama tidak sesak, tidak insya Allah ya paru-parunya tidak terganggu, cuma ada luka di sana. Ini berhubung pertanyaannya sudah habis. Oh satu, monggo silakan Ibu. Saya 4 bulan yang lalu jantung pernah di atas endorse. Tapi sekarang sudah selesai, maksudnya kata dokter sudah. Tapi
patah tulang apa? Bukan retak. Oh, retak. Sudah digigit waktu itu. Oh iya, kata Tapi green stick sekarang- mungkin ya. Ya sekarang itu tapi sholat belum pernah bisa apa ya, buat lekuk Nyeri. tempo. Jadi belakang lutut sini yang sakit. Oh, anu Tapi jengkoknya. ya dua-duanya malahan. Oh. Apa efek dari nahan kemarin atau gimana? Ini 4 bulan yang lalu. Kelihatannya bukan Bu, itu penyakit baru mungkin. Jangan dokter. Iya, memang soalnya kalau misalkan yang peraktur green stick itu sudah baik kan artinya sudah normal kembali. Iya, tapi kalau seandainya dengkloknya sakit itu bisa ototnya, otot hamstringnya, bisa tendonnya, bisa juga sendi bagian dalamnya. Iya, kalau lutut suka bunyi enggak Bu? Enggak. Enggak ya? Yang Cuma sini kalau depan enggak sakit, cuma Oh. belakang sini kalau buat Iya. itu masih sakit. Jadi Iya. sementara ini sholat masih selonjor. selonjor, iya enggak apa-apa Bu. Iya. Tapi kalau itu sakit sejak kapan? Berapa ya? Ini kan sakitnya 4 bulan yang lalu. Yang sakit yang kecelakaan kan 4 bulan yang lalu. Sini yang 4 Iya. bulan yang lalu. Kalau ini Tapi berapa kalau lama? yang ini itu ya mengikuti setelah saya berani enggak bisa. Harusnya kan yang kiri saja ya Bu ya? Iya, tapi kan yang kanan juga sakit sih. Iya. Nah, berarti itu tidak ada hubungannya. Ada hubungannya. Insya Allah enggak, itu kemungkinan besar ada kasus baru juga. Karena pengaruh dari Amerika. Ibu usia berapa sekarang Bu? 60. Iya, memang masih muda Bu ya? Iya, emang enggak. Saya perasaan saya itu sehat-sehat saja, tahu-tahu kadang Punya riwayat lambung nggak Bu? kalau makan putus ya, kalau enggak. Enggak. Mungkin makan terakhir jam berapa Bu? Ya, makan terus sore itu sudah makan. Nah, mungkin Dua itu pekan itu Iya. lama sih. kemungkinan Ibu produksi asam lambungnya masih sering banyak pikiran dah Bu? Enggak. Enggak ya? Sawah enggak. Oh enggak ya? Sawah. Iya, itu mungkin produksi asam lambungnya berlebihan. Jadi meskipun sudah sudah makan teratur, tapi asam lambung harus diproduksi. Biasanya ya gejala muncul tuh pagi sikatan mual-mual, muntah gitu. Tapi Ibu malam mungkin karena memang sebetulnya muntah, mencer itu kan bukan penyakitnya Bu. Itu mekanisme tubuh normal untuk mengeluarkan segala sesuatu yang kita anggap tubuh kita anggap tidak diterima betul Bu. Jadinya mungkin karena kelebihan dikeluarkan dalam tubuh. Nggak ada keluar lain kan Bu? Enggak. Ya kemungkinan itu aja. Iya, sami-sami. Satu lagi dokter tadi apa yang jamu itu kan Oh iya. sering minum yang herbal itu kalau kunyit, jahe, serai, yuk, apa ada laos juga pernah kita Iya, dokter iya. Saidul Akbar itu Oke. terus diseduh itu ada endapan enggak itu? Endapan di mana tuh? Ada endapan nanti di tubuh kita gitu loh kalau sering konsumsi itu. Enggak. Oh enggak. Oh. Jadi darah kita itu ini makanan setelah diserap di usus ya, yang tadi Ibu. Kemudian masuk ke aliran darah. Nah di aliran darah tadi masuk ke ginjal. Sehari ginjal kita itu menyaring sekitar 200 liter darah. Dan itu kalau seandainya memang dulu pernah ada ya apa namanya teori yang mengatakan gangguan liver salah satunya karena jamu. Tapi ternyata penyakit liver sendiri kan obatnya juga nggak ada. Obatnya ya jamu kayak kurkuman mulawak. Nah itu endapan-endapan tadi dan disaring di ginjal dibuang lewat urin. Cuma yang penting harus jelas aman dan tidak berlebihan. Kalau yang buat radang lebih bagus yang kami jarang itu. Kalau buat cairan sendinya apa itu cairan yang di situ kami jarang sama itu ya kita nanti apa namanya karena kalau suntik mahal kan Bu. Iya. Suntik bisa tapi mahal, tidak semua orang mau. Terima kasih. Mungkin Hebat saya enggak. Akan bagi ke saya. Alhamdulillah dokter Rupi menyempatkan waktunya.
masih ada waktu 5 menit lagi, mungkin saya tanya bapak-bapak, mungkin ada yang mau menyampaikan keluhan untuk ini. Tapi alhamdulillah bapak-bapak yang hadir di sini sehat-sehat semua. Nah ini saya beri satu lagi kesempatan untuk satu orang ibu, monggo siapa yang mau menyampaikan keluhannya, monggo Bu. Bu Cinta. Bu Aisyah. Monggo silakan Bu. Berdiri enggak apa-apa Bu lah. Ini aku apa? Kencing, tapi kecil kan yang tadi ngulangi nongkrong itu. Aku banyak kaki, nggak sembuh jadi kalau bawa situ juga bisa. Yang sakit sebelah mana tuh? Sebelah kanan, Lutut kanan. Oh. Kalau bangun ya alhamdulillah banget. Sudah diobatin belum? Udah obat terus terapi. Tiap hari makan obat. Terus kata dokternya apa tuh? Aku belum ketemu sama dokter, tapi sama terapi. Oh iya ya. Dikasih obatnya apa tuh? Banyak apa sih ya? Coba. Nggak tahu katanya nggak jelas oleh Pak Harto. Oke. Itu cuma lutut kanan aja tuh nggih? Dalam Cuma lutut kanan saja? iya, kalau mau bangun ini pakai yang kanan belum dia bisa, harus pakai yang kiri. Oh begitu. Ibu udah pernah dicek asam uratnya? Udah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah asam urat, kolesterol normal, Normal semua? normal, cuman ada gulanya banyak. Oh, gulanya tinggi Bu? Tensinya bagus. Jadi bagus? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya Iya. bagus, cuman ada gulanya. Oke. Ibu pernah bulan obat-obatan anti radang belum? Udah. Apa saja Bu yang diminum? Obat gula. Bukan obat nyeri. Obat yang ganti makan obat. Oh iya. Tapi nyeri terus ya Bu? Ya pokoknya kalau tangan pakai yang kanan bisa pakai. Iya, jadi yang terpenting sekarang harus kendalikan gulanya dulu Bu. Karena gula itu merusak kemana-mana. Nah, kemudian mungkin bantalan sendinya udah pernah minum rutin suplemen yang mengandung glukosamin, chondroitin seperti Wellmove atau Biostin itu. Soalnya itu kadang-kadang kadar gula darah tinggi, darah nggak bisa ngalir akibatnya. Padahal sendi kita itu mendapat makanan dari perputaran cairan sendi tadi. Nah kalau misalkan cairan sendinya kurang, otomatis tulang akhirnya cepat mulai kemunduran bantalan sendinya. Mungkin ibu bisa mengkonsumsi itu dulu suplemen tadi. Tapi saya bilang kalau bisa beli di yang jangan bermerek, karena kalau bermerek mahal di yang promosinya di TV tadi. Tapi dulu ibu saya juga kayak gitu kok. Ibu saya sampai sakit, tapi setelah lama mengkonsumsi lama nggak pernah kambuh. Cuma kan kalau memang sakitnya sih, kalau buat duduk latihan sini kadang memang sulit, tapi udah nggak sakit. Karena faktor usia itu, saya usia berapa? Karena usianya udah 60. Oh iya masih muda nih. Iya, memang sudah waktunya. Iya. Tapi biasanya waktunya masih bisa dimodifikasi, bisa dirubah supaya sehat lagi. Yang penting penyakit utamanya terkendali, kemudian kita cari penyebabnya tadi. Tekuk bisa nggak Bu? Ditekuk bisa? Nggak bisa. Oh iya. Ya itu kan bisa karena tulangnya, cairan sendinya. Gimana? Tulangnya kayaknya Nah kalau tulangnya bisa karena bantalan sendinya. Jadi antara tulang dengan tulang pertemuan itu ada bantalan sendi yang namanya membran sinovium. Kalau usia wanita, usia di atas 40, estrogen sudah mulai turun, tulang gampang merompos, bantalan sendi gampang, terutama yang badannya besar-besar. Sama dengan mobilnya mobil truk, bannya ban sedan gitu. Satu lagi ya, mungkin satu monggo. Masih satu lagi. Iya, ibu jilbab biru. Mbak Sri, berdiri Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ingin saya tanyakan, dokter, pertama, hipertensi dan kolesterol tinggi itu apakah keturunan? Terus yang kedua, selama ini untuk hipertensi ada suami saya dan kolesterol tinggi ada saya. Tiap hari sudah jalan olahraga, jalan kaki. Iya. Terus yang ketiga, untuk hipertensi itu sudah mengkonsumsi amlodipin yang 5 mg. Apakah itu bisa dikonsumsi, harus dikonsumsi setiap hari, ataukah hanya jika perlu saja? Gitu. Saja, terima kasih. Ya, jadi kolesterol sama hipertensi itu seperti bersaudara, Bu. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, kan otomatis pembuluh darah menciut. Sama dengan kita nyiram tanaman, selangnya kita kecilin kan larinya jadi kencang. Nah, kalau pembuluh darahnya kesumbat kolesterol, otomatis larinya jadi kencang, tekanan darah jadi naik. Jadi harus dua-duanya dikendalikan. Kalau udah darah tinggi itu merusak 4 organ penting tubuh manusia. Pertama pembuluh darah otak, stroke tadi, kedua jantung, hipertensi arteritis, kemudian ginjal, nefropati hipertensi, sama mata. Retinopati hipertensi itu yang bisa rusak. Kemudian kolesterol sendiri, kalau cuma pusing, pegel ini tuh hanya gejala ringan tuh. Takutnya kalau sampai nyumbat pembuluh darah koroner di jantung, bisa nyebabkan serangan jantung. Nah, dua-duanya dikendalikan. Kalau darah tinggi, ya mau tidak mau jadi rutin minum obat. Pokoknya intinya kita harus kendalikan tekanan darah di bawah 139. Ini ibaratlah ini kali ya Bu ya, ini kali kan air ngalir Bu ya. Air ngalir, selama air ngalir tadi di bawah ambang batas normal kan penting untuk mengairi sawah. Tapi kalau dia naik, kemudian timbul banjir, timbul musibah. Nah, kita harus jaga supaya air tadi tidak melebihi ambang tadi. Minum, kalau bisa minum setiap hari. Cuma kalau misalnya gitu loh, udah normal terus, Ibu kalau punya alat tensi sendiri di rumah bisa nyoba. Coba setelah normal terus, 2 hari sekali, 2 hari sekali, udah apa itu naik lagi apa enggak? Kalau itu saya minum aja 5 mili sudah termasuk yang paling rendah nih. Karena kalau tensinya tinggi, minumnya 10 mili atau karena kombinasi dengan yang lain, kayak kandesartan, kayak furosemid dan lain-lain itu termasuk ringan. Dan itu diminum seumur hidup tidak apa-apa tuh. Kalau sampai kena stroke, ini saya mikirnya gini, kalau orang sampai kena stroke, ratusan juta tidak bisa sembuh. Yang sakit menderita, yang sehat itu susah juga. Tapi kalau pencegahan mudah, tinggal minum itu, apalagi itu kan termasuk yang paling rendah. Nah, kolesterol juga diatur dengan makanan tadi, sama rutin dikontrol saja. Insya Allah kolesterol kan menurunkannya lebih mudah. Kalau misalkan tinggi ya diturunkan, tapi ya supaya nggak kemedil tinggi, ya pengendalian makanan sama aktivitas tadi termasuk jalan itu sehat. Ya, dengan jalan pagi itu daripada main bola nanti nggak boleh. Baik. Terima kasih Dok, waktu sudah finish ya. Terima kasih atas waktunya Ibu dan Ibu semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan di lain kesempatan Dr. Ruby bisa hadir di sini lagi menemani Ibu dan menerima keluhan dari Ibu, mungkin nanti dan solusinya kita tanya Dr. Ruby lain kesempatan, dan dia juga semoga apa yang diberikan beliau pada hari ini tercatat sebagai amal soleh dan amin. Karena waktu sudah habis, mari kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di ahad yang akan datang, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Untuk Ibu Eni